Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Francisca Anastasia Utabarat, host Dinamika Kampus UKI kali ini. Teman-teman sudah kan menonton episode 4? Episode 5 kali ini akan melanjutkan episode sebelumnya yang akan memuat ucapan, sapaan, serta penguatan dari para pimpinan Universitas Kristen Indonesia. Pesan pertama yang akan kita dengar akan disampaikan oleh salah satu pimpinan Fakultas Kedokteran, yaitu Fakultas Kedokteran Kristen tertua di Indonesia. Mari kita sambut Wakil Dekan Fakultas Kedokteran. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Forman Erwin Siagian, Wakil Dekan Bidang Akademik FK-UKI. Saya mewakili Sivitas Akademika FK-UKI mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berbicara dari lab penelitian di FK-UKI. FK-UKI sebagai salah satu fakultas kedokteran swasta tertua di Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi, terus ambil bagian dalam pembangunan di Republik yang kita cintai ini, terutama di masalah kesehatan. Dari lab ini kami menghasilkan penelitian-penelitian, bukan hanya penelitian berbasis komunitas, tapi juga penelitian-penelitian laboratorium menggunakan peralatan-peralatan canggih. Publikasi-publikasi tersebut merupakan upaya kami untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dan sekaligus menunjukkan eksistensi FK-UKI, baik secara regional, nasional, maupun internasional. Lewat publikasi-publikasi tersebut, itulah bentuk perjuangan kami, bentuk komitmen kami untuk sama-sama terus membangun negara yang kita cintai ini. Lalu kemudian secara perlahan kami juga terus mengupgrade peralatan di laboratorium-laboratorium kami, sehingga dengan demikian peralatan-peralatan tersebut bisa dipakai bukan hanya oleh staf tapi juga oleh mahasiswa kami. Jadi mahasiswa-mahasiswa kami melalui skripsinya juga melakukan penelitian-penelitian yang membawa dan mengibarkan bendera FK-UKI. Kami berharap bahwa di tahun yang baru ini kita terus sama-sama berjuang, kita terus sama-sama ambil bagian, kita terus sama-sama mengobarkan semangat kita agar kita semua sebagai Sivitas Akademika UKI boleh ambil bagian dalam membangun bangsa dan negara ini. Terima kasih sekali lagi untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Tuhan memberkati. Nah, kita telah mendengar pesan dari Wakil Dekan Fakultas Kedokteran. Sekarang kita akan mendengar beberapa pepatah dari salah satu pimpinan Fakultas Sastra dan Bahasa. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Saya Jandes Freddy Pardede, Wakil Dekan Fakultas Sastra dan Bahasa UKI, mewakili pimpinan Fakultas Sastra dan Bahasa UKI, mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Keluarga besar UKI, baik Yayasan UKI, Rumah Sakit UKI, Universitas, dan segenap Sivitas Akademika UKI. Tentunya, sebagai keluarga besar UKI, kita patut berbangga dan bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan melewati tahun 2022 dan dapat memasuki tahun 2023. Setelah hampir 3 tahun, negeri kita dan juga negara-negara lain di seluruh dunia dilanda COVID-19. Banyak suka dan duka telah kita lalui di tahun 2022. Namun, satu hal yang tidak pernah kita lupakan dalam sejarah perjalanan UKI, yaitu pada tahun 2022 lalu, UKI telah memperoleh akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Sungguh anugerah yang luar biasa. Ini tercapai berkat terciptanya kerjasama dan teamwork yang solid dari kita semua keluarga besar UKI. Melalui semangat kolaborasi dan inovasi bersama dengan fakultas-fakultas lain di lingkungan Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Sastra dan Bahasa terus berupaya dan berjuang untuk mendukung visi dan misi Universitas Kristen Indonesia. Adapun visi Fakultas Sastra dan Bahasa yang diturunkan dari visi dan misi universitas menjadi fakultas yang bermutu, mandiri, dan inovatif dalam Tridharma perguruan tinggi di bidang sastra, budaya, dan pendidikan bahasa di Indonesia dan Asia sesuai nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2030. Dalam mewujudkan visi dan misi ini, Fakultas Sastra dan Bahasa terus meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam kegiatan
Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian ilmiah, PKM, dan penunjang Tridharma. Fakultas Sastra dan Bahasa juga terus mendukung dosen untuk studi lanjut dan meningkatkan jenjang akademik. Keunggulan Fakultas Sastra dan Bahasa tercermin dari 3 program studi, yaitu Prodi Sastra Inggris dan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sudah terakreditasi internasional dari FIBA-A. Sementara dari Badan Akreditasi Nasional, Prodi Sastra Inggris telah terakreditasi sangat baik. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris terakreditasi unggul dan Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin terakreditasi baik. Demikian juga dengan Laboratorium Bahasa Fakultas Sastra dan Bahasa telah mendapat sertifikat ISO 9001. Alhasil, lulusan Fakultas Sastra dan Bahasa memiliki daya saing dan daya serap kerja yang tinggi di berbagai instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jayalah Fakultas Sastra dan Bahasa dan teruslah berkiprah untuk menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa yang handal dan berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai UKI. Salam dari Fakultas Sastra dan Bahasa buat kita semua. Viva UKI, UKI unggul. Setelah mendengar pesan dari Fakultas Sastra dan Bahasa, kita akan lanjut mendengar dari fakultas yang memiliki banyak penemuan. Mari kita sambut Dekan Fakultas Teknik. Halo, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dekan Fakultas Teknik Diki Antonius, mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua di tahun 2023 ini. Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia terdiri dari 4 jurusan, elektro, mesin, arsitek, dan juga sipil. Kami biasa menyingkatnya dengan EMAS. EMAS ini kami mempunyai harapan yang sangat tinggi untuk tahun ini. Kami mempunyai inovasi-inovasi yang sebenarnya kami sudah lakukan dari 2 tahun lalu sejak COVID melanda, di mana kami mencoba menginovasikan pengajaran dengan daring. Namun sampai saat ini kami terus berinovasi dan berharap di tahun 2023 ini kami memberikan inovasi yang terbaik dalam pengajaran kami, tentunya dalam rangka UKI 70 tahun juga. Kami mempunyai laboratorium-laboratorium yang memfasilitasi mahasiswa-mahasiswanya dalam ilmu teknik atau ilmu keteknikan. Ada laboratorium teknik mesin, produksi, engineering, mekanika tanah, dan juga tentunya BIM yang sekarang sedang ngetren. Kami dilengkapi juga dengan berbagai software, ya, perangkat lunak yang dipakai dalam dunia industri. Dengan hal-hal tersebut, kami mengharapkan kami bisa menghasilkan prestasi di lomba-lomba akademik di luar ataupun di dalam, dan juga dengan harapan kami bisa menghasilkan lulusan-lulusan dengan kualitas yang tentunya bisa bersaing secara nasional maupun internasional. Tentunya kami melengkapi juga dengan beberapa sertifikasi di dalam Fakultas Teknik ini. Kami juga mencoba membuka jurusan yang berujung pada profesi di arsitektur, yaitu PPARS, yang sedang kami lakukan untuk tahun ini. Harapannya kami bisa menghasilkan prodi tersebut dan akhirnya menghasilkan sarjana arsitek yang sudah dilengkapi dengan sertifikasi untuk dunia engineering. Lalu kemudian dalam dunia penelitian, kami tahun lalu sudah mencoba membuat motor untuk orang-orang disabilitas yang lumpuh, lalu juga satu tongkat yang berfungsi untuk menolong tunanetra. Kami berharap teknologi-teknologi yang kami inovasikan di tahun ini tidak hanya berujung pada kemajuan teknologi, tapi menolong orang-orang yang mungkin terlupakan atau mungkin disisihkan. Saat ini juga kami melakukan banyak PKM, pengabdian pada masyarakat di daerah-daerah yang membutuhkan, seperti di Kebon Pala dan bahkan sampai ke Solo dan beberapa daerah di luar Jakarta tentunya. Dengan inovasi dan juga Tridharma yang kami lakukan, kami berharap kami bisa menghasilkan perubahan di luar lingkungan Universitas Kristen Indonesia, tentunya dimulai dari yang terdekat. Kami mencoba menghasilkan beberapa paten juga, yaitu paten-paten yang sedang kami lakukan untuk botol minum yang ramah lingkungan, lalu juga tentunya dengan beberapa mobil yang sedang kami rancang. Dengan demikian, kami juga dilengkapi dengan mahasiswa-mahasiswa yang tentunya penuh dengan bakat, baik itu bakat bernyanyi ataupun bakat untuk bermain, berolahraga, dan juga e-sport yang sekarang sedang sangat-sangat digemari oleh masyarakat. Dengan demikian, kami berharap di tahun 2023 ini kami memanen atau menerima begitu banyak prestasi dan menerima pengakuan dari setiap masyarakat. Tentunya tidak hanya prestasi,
namun juga pengakuan ketika kami boleh mengabdi kepada mereka dan menolong mereka. Akhir kata, saya Dekan Fakultas Teknik mengucapkan selamat tahun baru, jangan patah semangat dan terus bekerja hingga sampai 2023 ini kita bisa melihat ke belakang bagaimana Tuhan menyertai kita dan memelihara kita. Salam sejahtera, Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia. Setelah mendengar pesan dari Fakultas Teknik, kita akan lanjut mendengar ucapan dan penguatan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Halo guys, senang bertemu dengan teman-teman sekalian di program DIKAM, Dinamika Kampus. Bersama saya, Ferdinand Ruberto. Kali ini kita akan membahas tentang fakultas yang seru banget, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atau biasanya kita panggil Visipol. Jangan Visip ya, Visipol. Karena memang sejarahnya kita dikenal dengan Visipol. Nah, teman-teman, Visipol ini punya 3 prodi. Yang pertama adalah program studi hubungan internasional, yang kedua adalah program studi ilmu komunikasi, dan yang ketiga adalah program studi ilmu politik. Sejarah singkatnya, Visipol ini lahir di tahun 94. Nah, awalnya itu ilmu politik belum ada, baru hubungan internasional dan ilmu komunikasi. Nah, sekarang kita sudah punya ilmu politik yang lahir di tahun 2015. Jadi yang paling muda, si bungsu adalah ilmu politik. Sedangkan HI dan ilmu komunikasi itu udah ada sejak lahir, yaitu tahun 94. Jadi ya usia-usia meranjak dewasa lah Visipol ini. Kita ini merupakan fakultas kedua termuda di UKI. Yang termuda adalah Fakultas Vokasi. Itu kira-kira sejarah singkat dari Visipol UKI. Nah, teman-teman pasti mau bertanya, apa sih yang seru dari Visipol UKI? Banyak banget yang seru dari Visipol UKI. Yang jelas di sini kita berusaha menyeimbangkan antara kehidupan akademik dan kehidupan non-akademik. Jadi mahasiswa kita, dosen-dosennya juga tidak melulu ngerjain paper, ngerjain tugas, ngajar, tapi kita juga seru-seruan, misalnya kita PKM bareng ke sebuah tempat, kemudian kita buat acara sharing, webinar, dan kadang-kadang kita ikutan nongkrong sama mahasiswa di kantin dan tempat-tempat yang seru-seru. Jadi kita berusaha untuk tidak ada jarak antara mahasiswa dan dosen dan staf pendidikan. Nah, saat ini sekitar 920 mahasiswa ada di Visipol UKI dan ada 24 dosen tetap Visipol UKI dan ada 9 staf kependidikan yang ditempatkan di Visipol UKI. Nah, jadi teman-teman kalau tertarik membahas tentang hubungan internasional, ilmu komunikasi, dan ilmu politik, Visipol jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, kira-kira apa nih Pak harapan ke depan di tahun 2023 dan seterusnya? Mohon doanya rekan-rekan bahwa prodi ilmu politik kita ingin menjadi sebuah program studi ilmu politik yang terakreditasi unggul. Saat ini sudah terakreditasi baik sekali. Jadi kedepannya kita berharap bisa menjadi sebuah program studi yang terakreditasi unggul. Demikian pula program studi ilmu komunikasi, harapannya juga bisa terakreditasi unggul. Saat ini terakreditasi baik sekali. Puji Tuhan, program studi hubungan internasional sudah terakreditasi internasional dan sudah terakreditasi A. Harapannya ilmu komunikasi dan ilmu politik bisa ngikutin hubungan internasional dengan akreditasi unggul. Nah, selain itu kita juga berharap bisa menjadi sinar, menjadi garam dan terang bagi banyak anak-anak yang butuh pendidikan di daerah-daerah 3T, tertinggal, terjauh, dan terluar. Ya. Ini besar harapannya, banyak donatur-donatur yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan bantuan bagi anak-anak kita supaya mereka mampu bisa bersekolah, berkuliah di tempat ini. Selain itu, kita juga memantapkan digitalisasi pendidikan kita supaya dimanapun berada kita tetap bisa kuliah menggunakan alat-alat yang canggih, menggunakan software-software yang canggih. Kita punya LMS, kita punya YouTube, kita punya AIS, dan lain sebagainya. UKI is a smart university. Itu kira-kira teman-teman yang bisa kita sampaikan, kami bisa sampaikan mengenai Visipol UKI. Kalau teman-teman penasaran lebih jauh lagi tentang Visipol UKI, dinamikanya seperti apa, seperti judul kegiatan ini, cek aja Instagramnya visipol_UKI atau website visipoluki.ac.id. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih teman-teman. Salam sehat, salam semangat, salam dari Visipol UKI. Thank you, bye-bye.
Nah, kita sudah selesai mendengar semua pesan dan penguatan dari para pimpinan program Sarjana Cawang UKI. Sekarang kita akan mendengar pesan terakhir yang disampaikan oleh Direktur Program Pasca Sarjana UKI. Saya Profesor Dr. Bernadette Tanadeak, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia beserta Civitas Akademika Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia mengucapkan selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2023 dengan penuh semangat. Pasca Sarjana memiliki visi menjadi program pasca sarjana yang bermutu, mandiri, dan inovatif dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034. Program Pasca Sarjana pada tahun 2023 akan memasuki usia 28 tahun. Dengan penuh semangat dan harapan, maka pada tahun 2023 program Pasca Sarjana mencanangkan beberapa program studi yang sudah memperoleh akreditasi sangat baik. Saat ini program Pasca Sarjana memiliki 8 program studi, di mana 2 diantaranya adalah program studi doktor, yaitu doktor hukum dengan predikat akreditasi sangat baik, dan program doktor pendidikan agama Kristen dengan predikat akreditasi baik. Saat ini, selain daripada 2 program doktor yang saat ini ada di program Pasca Sarjana, maka kami juga mempunyai 6 program magister, yaitu Magister Administrasi Pendidikan, Magister Hukum, Magister Pendidikan Agama Kristen, Magister Manajemen, Magister Arsitektur yang memiliki peringkat akreditasi sangat baik, dan 1 program studi Magister Teknik Elektro dengan peringkat akreditasi baik. Kami berharap Pasca Sarjana dapat memberikan kesempatan luas kepada seluruh anak bangsa yang ingin mengenyam pendidikan lanjut mulai dari Sabang sampai Merauke. Pasca Sarjana akan memberikan kemudahan dalam proses belajar mengajar, sehingga para mahasiswa dimanapun mereka berada, mereka dapat mengakses pembelajaran dengan mudah. Oleh karena strategi pembelajaran yang diberikan oleh program Pasca Sarjana adalah full online, dan proses-proses akademik, non-akademik dipermudah oleh karena banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh program Pasca Sarjana. Kami menantikan kehadiran Bapak dan Ibu bergabung bersama program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Bapak dan Ibu. Bersama Civitas Akademika Universitas Kristen Indonesia, program Pasca Sarjana turut membangun bangsa dan negara serta menjadi berkat bagi Indonesia. FIFA, program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia. Semangat! Sekian kita sudah mendengar semua ucapan dan penguatan dari para pimpinan Fakultas Kedokteran, Fakultas Sastra dan Bahasa, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, serta program Pasca Sarjana. Sekarang kita akan mendengar closing statement dari Ibu Pendeta Esther dan Bapak Pendeta Roy. Shalom. Melalui perjalanan panjang Universitas Kristen Indonesia di tahun 2023 ini memasuki usia 70 tahun. Mari kita bersatu hati, fokus pada tujuan Universitas Kristen Indonesia menjadi garam dan terang dunia, melayani bukan dilayani. Dengan selalu bersyukur, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Dalam menapak 70 tahun UKI pada tahun ini, kita tetap selalu bersyukur dan berpengharapan. Namun di balik itu semua, kita masih mempunyai satu panggilan. Bagaimana kita selalu bertanggung jawab untuk mengedepankan tugas-tugas kita. Ini semua adalah untuk menuju pada UKI yang selalu berkualitas di dalam melayani. Kiranya UKI tetap
unggul, UKI menjadi berkat, dan juga di dalam tahun inovasi ini kita selalu kedepankan nilai-nilai UKI.